Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai inti dari perdagangan internasional dalam tema 4 pembangunan perekonomian Indonesia. Kalian pasti penasaran kan apa saja yang ada di dalamnya? Yuk disimak dengan baik. Bagaimana cara transaksi perdagangan internasional? Tahukah kalian apa saja alat pembayaran perdagangan internasional? Yang pertama, pembayaran secara tunai. Pembayaran ini dilakukan oleh importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pemesanan. Yang kedua, surat wesel bank atas tunjuk. Adalah surat perintah yang dibuat bank domestik atau bank dalam negeri yang ditujukan kepada bank tujuan di luar negeri. Gambarnya seperti yang di sebelah kiri ya teman-teman. Yang kedua ini adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi mengenai perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Yang terakhir ada pembukuan rekening atau open account, merupakan suatu cara pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima oleh importir. Yang terakhir adalah letter of credit, adalah suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan melakukan penarikan wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Untuk menambah wawasan, devisa merupakan semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau internasional yang fungsinya sebagai alat pembayaran luar negeri untuk membayar barang impor, membayar jasa, dan membiayai kunjungan pejabat ke luar negeri. Jenis-jenis devisa ada dua, yang pertama devisa umum dan yang kedua devisa kredit. Yang selanjutnya mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua ada penghematan biaya produksi. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan nasional. Dan yang terakhir ada perbedaan penguasaan teknologi. Karena negara yang maju yang memiliki keunggulan teknologi mampu menghasilkan produk-produk canggih dan menjual produknya ke negara lain yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Yang selanjutnya adalah hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu diantaranya adalah kebijakan setiap negara yang berbeda-beda serta adanya perbedaan mata uang. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Tahukah kamu bahwa tujuan perdagangan internasional tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja? Selain untuk mendapatkan keuntungan, perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Terdapat beberapa kebijakan yang diambil untuk melindungi perekonomian negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tarif. Yang kedua ada kuota impor. Yang ketiga larangan ekspor dan impor. Yang keempat subsidi. Dan yang kelima premi. Lalu, mengapa negara melakukan kerjasama ekonomi antar negara? Karena setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama ekonomi memiliki tujuan yaitu untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara yang pertama, memperluas pemasaran. Yang kedua, mendorong produktivitas dalam negeri. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peranan Indonesia dalam kerjasama antar negara. Menurut kalian, apa saja peran Indonesia dalam kerjasama antar negara? Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga memiliki peranan yang sangat penting bagi
berlangsungnya kerjasama baik itu dalam lingkup regional maupun lingkup yang lebih luas. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Ekonomi Antar Negara, yaitu AFTA dan APEC. Indonesia juga sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional, kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut dengan kerjasama regional. Berikut ini adalah macam-macam kerjasama regional. Yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada APEC, yang ketiga ada ADB. Yang selanjutnya ada Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional dalam naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama ada IMF, yang kedua ada World Bank, yang ketiga ada WTO, yang keempat ada FAO, yang kelima ada ILO, dan yang terakhir ada UNDP. Kalau yang ini adalah Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional di luar naungan PBB. Yang pertama ada OPEC, yang kedua ada OECD, yang berganti nama menjadi IGGI dan CGI. Kita juga akan membahas mengenai manfaat kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama akan meningkatkan investasi. Yang kedua akan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena investasi yang positif akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut terjadi karena peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Kira-kira apa saja sih dampak negatif dari kerjasama di bidang ekonomi? Tahukah kalian apabila negara tersebut tidak mampu mengimbangi dengan produktivitas yang tinggi dan kemampuan sumber daya alam yang baik, maka akan memberikan kerugian bagi negara tersebut. Dampak negatifnya yaitu 1. Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang kedua, masuknya tenaga kerja